Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Cerita ini berawal dari seorang anak kecil bernama Dika yang menjadi seorang pemulung. Tapi semua itu berubah saat dia bertemu dengan seseorang yang ia bantu di jalan. Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur, seorang anak kecil bernama Dika berjalan menyusuri gang sempit dengan langkah kecilnya yang penuh kehati-hatian. Kakinya yang telanjang terasa perih karena menginjak batu-batu tajam dan pecahan kaca yang berserakan di jalan. Di tangannya, ada sebuah karung lusuh yang hampir penuh dengan botol plastik dan kardus bekas yang ia kumpulkan sejak pagi. Matanya yang sayu menatap langit yang mulai gelap. Tanda bahwa malam akan segera tiba, malam yang selalu membawa kesepian dan ketakutan dalam hidupnya. Dika baru berusia 10 tahun, tetapi hidup telah memaksanya tumbuh lebih cepat dari anak-anak seusianya. Ia yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis 2 tahun lalu, meninggalkan dirinya seorang diri di dunia yang kejam. Tanpa sanak saudara yang peduli, ia terpaksa hidup di jalanan, mengandalkan hasil memulung untuk bertahan hidup. Hari-harinya dihabiskan mengais sampah, berharap menemukan sesuatu yang masih bisa dijual demi mendapatkan beberapa keping uang receh. Saat langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, Dika berjalan menuju tempat favoritnya, sebuah sudut di belakang pasar yang jarang dilalui orang. Ia duduk di atas tumpukan kardus bekas, membuka bungkusan nasi yang ia beli dari hasil menjual barang rongsokan tadi siang. Isinya hanya nasi dingin dengan sedikit tempe goreng. Tetapi bagi Dika, itu sudah cukup untuk mengganjal perutnya yang keroncongan sejak pagi. Tiba-tiba, suara perutnya kembali berbunyi. Ia mencoba makan lebih lambat, berusaha membuat makanan yang sedikit itu bertahan lebih lama di mulutnya. Namun, belum habis suapan ketiga, seekor anjing liar datang mendekat, matanya tajam menatap nasi di tangan Dika. Anjing itu kurus, terlihat lebih kelaparan darinya. Dika menatap binatang itu sejenak, lalu tanpa ragu membagi separuh nasinya dan meletakkannya di tanah. "Kamu juga lapar, kan?" bisiknya lirih. Hujan mulai turun, rintik-rintik kecil membasahi jalanan yang penuh debu. Dika buru-buru mengemas barang-barangnya, mencari tempat berteduh. Ia berlari menuju emperan sebuah toko yang sudah tutup. Tubuhnya menggigil karena bajunya yang tipis kini basah kuyup. Ia memeluk lututnya, mencoba menghangatkan diri, sementara matanya menatap kendaraan yang melaju di jalanan, membawa orang-orang yang mungkin dalam perjalanan pulang ke rumah mereka yang hangat. Rumah? Kata itu kini terasa asing baginya. Sudah lama ia tidak merasakan tempat yang bisa disebut rumah. Saat hujan semakin deras, suara petir menggelegar di langit. Dika menutup telinganya erat-erat, matanya memejam kuat. Ia takut petir. Dulu, ketika ibunya masih hidup, setiap kali hujan deras dan petir menggelegar, ibunya akan memeluknya erat dan berkata, "Jangan takut, Nak. Petir itu hanya suara langit yang marah. Nanti kalau hujannya reda, langit akan tersenyum lagi." Tapi kini, tidak ada lagi pelukan hangat itu. Tidak ada suara lembut yang menenangkannya. Hanya dirinya sendiri, terjebak dalam dunia yang dingin dan kejam. Dika menggigil hebat. Hujan tak kunjung reda, dan tubuhnya semakin lemah. Kelaparan kembali menyerang, membuat perutnya perih seperti diremas. Ia menyesal telah memberikan sebagian makanannya kepada anjing tadi, tetapi di sisi lain, ia juga tidak tega melihat makhluk lain kelaparan seperti dirinya. Mungkin beginilah rasanya jadi manusia yang tak diinginkan. Bahkan seekor anjing liar pun bernasib lebih baik daripada dirinya. Di kejauhan, ia melihat beberapa anak seumurannya berlari-lari kecil, tertawa bahagia sambil memakai jas hujan dan sepatu kering. Mungkin mereka baru pulang sekolah,
Mungkin mereka punya ibu yang menyiapkan makanan hangat di rumah. Hatinya terasa perih. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang menunggunya pulang. Tidak ada yang peduli apakah ia tidur dalam keadaan lapar. Apakah ia kedinginan di malam hujan seperti ini. Hujan mulai mereda, tetapi udara masih menusuk kulit. Dika merapatkan jaket bolong yang ia temukan di tempat sampah beberapa minggu lalu. Ia mendongak ke langit yang mulai kembali cerah, mengingat perkataan ibunya dulu. Langit akan tersenyum lagi. Tapi malam ini, langit tidak tersenyum untuknya. Hanya ada kegelapan yang siap menelannya bulat-bulat. Dengan tubuh yang lemah, ia berbaring di atas kardus basah, mencoba memejamkan mata. Namun, sebelum benar-benar terlelap, ia membisikkan sebuah doa. Doa yang sama setiap malamnya. Tuhan, kalau besok aku masih hidup, tolong berikan aku sedikit keberuntungan. Hujan telah reda, menyisakan genangan air di sepanjang jalan yang sunyi. Udara dingin masih menusuk kulit, membuat Dika menggigil di balik kardus tipis yang ia gunakan sebagai alas tidur. Matanya berat, tubuhnya lelah, tetapi perutnya yang kosong terus berontak, membuatnya sulit terlelap. Ia hanya bisa menatap langit malam yang kelam, bertanya-tanya apakah esok hari akan membawa keberuntungan seperti yang ia doakan sebelum tidur. Pagi datang dengan cahaya matahari yang samar-samar menyelinap di antara gedung-gedung tinggi. Dika terbangun dengan tubuh yang terasa lemas, kepalanya pusing, dan perutnya masih perih. Ia bangkit perlahan, merapikan barang-barang yang ia miliki, karung lusuh dan jaket bolong yang sudah basah terkena hujan tadi malam. Hari ini, seperti biasa, ia harus kembali mencari rongsokan untuk bisa makan. Dengan langkah gontai, Dika berjalan menyusuri jalanan kota yang mulai ramai. Matanya terus mencari sesuatu yang bisa dijual di antara tumpukan sampah. Namun, belum sempat ia menemukan apapun, suara benturan keras terdengar tak jauh darinya. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua terjatuh dari motornya di persimpangan jalan. Dika ragu sejenak. Banyak orang di sekitar yang melihat kejadian itu, tetapi tak satu pun yang bergegas menolong. Mereka hanya menatap sekilas sebelum kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Haruskah ia ikut pergi seperti mereka? Namun, melihat pria itu berusaha bangkit dengan kesulitan, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya melangkah maju. Tanpa pikir panjang, Dika berlari ke arah pria itu. "Pak, Bapak nggak apa-apa?" tanyanya dengan napas memburu. Pria itu tampak kesakitan. Tangannya terluka dan lututnya berdarah akibat benturan dengan aspal. Dika dengan sigap membantu pria itu berdiri, membantunya menepi ke trotoar agar tak menghalangi jalan. "Terima kasih, Nak," ucap pria itu lirih, wajahnya menahan sakit. Dari dekat, pria itu terlihat berusia sekitar 50-an, dengan mata yang penuh kelelahan. "Aku jatuh begitu saja, mungkin karena jalanan licin." Dika menatap luka di tangan pria itu. "Bapak butuh obat? Saya bisa carikan air buat bersihin lukanya." Pria itu tersenyum lemah. "Aku baik-baik saja. Tapi bolehkah aku tahu namamu?" Dika terdiam sejenak. Jarang sekali ada orang yang menanyakan namanya. Ia menelan ludah sebelum menjawab pelan. "Dika, Pak." Pria itu mengangguk. "Dika, aku Budi. Terima kasih sudah menolongku. Apa kau sudah sarapan?" Pertanyaan itu membuat Dika tertegun. Ia baru sadar kalau sejak pagi belum ada makanan yang masuk ke perutnya. Namun, ia menunduk malu dan menggeleng pelan. Pak Budi menghela napas, lalu merogoh dompetnya. "Ayo ikut aku sebentar. Aku ingin mentraktirmu makan." Dika terperanjat. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Seorang asing, seseorang yang bahkan baru saja ia temui, ingin membelikannya makan. Ini bukan sesuatu yang sering terjadi dalam hidupnya. Namun, sebelum ia sempat menolak, perutnya kembali berbunyi keras. Ia menunduk, wajahnya memerah. Pak Budi tertawa kecil.
Itu jawaban yang jelas. Ayo, anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku karena sudah menolongku tadi. Dika menatap pria itu dengan ragu, tetapi dalam hatinya, ada sesuatu yang mengatakan bahwa ini bukanlah pertemuan biasa. Dengan langkah perlahan, ia mengikuti Pak Budi menuju sebuah warung kecil di sudut jalan, tanpa tahu bahwa keputusan sederhana ini akan mengubah seluruh hidupnya. Dika melangkah ragu memasuki warung kecil di pinggir jalan, mengikuti Pak Budi yang berjalan dengan sedikit terpincang akibat luka di kakinya. Aroma nasi hangat dan lauk pauk yang menggoda langsung menyeruak ke hidungnya, membuat perutnya semakin meronta. Sudah berapa lama ia tidak makan dengan layak? Biasanya, ia hanya mengisi perut dengan nasi sisa yang ia beli dengan uang recehan hasil memulung. Pak Budi mempersilakan Dika duduk di kursi kayu yang sedikit reyot. "Pesan apa saja yang kau suka, Nak?" ujarnya sambil tersenyum. Dika menatapnya dengan mata penuh kebingungan. Seumur hidupnya, tidak pernah ada orang yang menawarkan hal seperti ini. Ia menunduk, takut jika ia meminta terlalu banyak, pria itu akan berubah pikiran. "Apa saja, Pak? Yang murah saja," katanya pelan. Pak Budi tertawa kecil dan langsung memesan 2 porsi nasi dengan ayam goreng dan sayur hangat. Ketika makanan datang, Dika menelan ludahnya. Ayam goreng, makanan yang dulu sering dimasak ibunya, makanan yang kini terasa seperti kemewahan yang tak terjangkau olehnya. "Tunggu apa lagi? Makanlah," kata Pak Budi lembut. Dika mengangguk, lalu mulai menyuapkan nasi ke mulutnya. Rasa hangatnya mengalir di tenggorokannya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia makan dengan lahap, meskipun berusaha tetap sopan di depan pria yang telah menolongnya. Matanya sedikit berkaca-kaca, bukan hanya karena nikmatnya makanan ini, tetapi juga karena perasaan aneh yang tumbuh di hatinya. Seolah seseorang benar-benar peduli padanya. Pak Budi memperhatikan anak itu dengan tatapan lembut. Ia melihat sesuatu dalam diri Dika, sesuatu yang membuat hatinya tersentuh. "Dika," panggilnya perlahan. "Sejak kapan kamu hidup di jalanan?" Dika berhenti mengunyah. Pertanyaan itu menghantamnya seperti pukulan di dada. Ia menunduk, memainkan sendoknya, sebelum akhirnya menjawab lirih, "Sejak orang tua saya meninggal 2 tahun lalu." Pak Budi menghela napas panjang. "Tidak ada keluarga yang bisa kau temui?" Dika menggeleng. "Tidak ada, Pak. Saya sendirian." Kata-kata itu membuat dada Pak Budi terasa sesak. Bagaimana mungkin ada anak sekecil ini yang harus berjuang sendirian di dunia yang begitu keras? Ia terdiam sejenak, memikirkan sesuatu yang telah lama mengganggu pikirannya. Lalu, dengan suara mantap, ia berkata, "Dika, kalau kau mau, kau bisa tinggal denganku untuk sementara. Aku dan istriku bisa memberimu tempat tidur, makanan, dan mungkin sekolah." Dika tersentak. Ia menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca, seolah baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Tinggal di rumah, makanan, sekolah, semua itu terdengar seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. "Tapi kenapa, Pak?" Suaranya gemetar. "Saya cuma anak jalanan. Saya kotor. Saya bukan siapa-siapa." Pak Budi tersenyum hangat. "Karena aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Kau sudah menolongku hari ini, sekarang biarkan aku menolongmu. Tidak ada yang kotor, tidak ada yang tidak berharga. Nak, kau hanya perlu seseorang yang percaya padamu." Air mata menggenang di mata Dika. Ia menggigit bibirnya, menahan gejolak perasaan yang memenuhi dadanya. Selama ini, ia sudah terbiasa dengan dunia yang dingin dan kejam. Tidak ada yang peduli apakah ia hidup atau mati. Tapi sekarang, di depannya ada seseorang yang menawarkan sesuatu yang selama ini ia impikan. Harapan. Dengan suara lirih, hampir tak terdengar, ia berbisik, saya mau, Pak."
Tanpa Dika sadari, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, langit benar-benar tersenyum padanya. Malam itu, Dika dibawa ke rumah Pak Budi. Sebuah rumah sederhana namun terasa begitu hangat dibandingkan emperan toko tempatnya biasa tidur. Saat melangkah masuk, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Rasa aman. Bau masakan menguar dari dapur. Suara lembut seorang wanita terdengar dari dalam rumah. Dika menggenggam ujung jaket bolongnya, merasa canggung dan gugup. "Bu, ini Dika," kata Pak Budi pada istrinya, Bu Rina, seorang wanita parubaya dengan senyum lembut. "Dia yang menolongku tadi siang. Aku ingin dia tinggal bersama kita." Bu Rina menatap Dika dengan penuh kehangatan. "Selamat datang, Nak," katanya sambil mengusap kepala Dika. "Kau pasti lelah. Ayo, mandi dulu. Nanti ibu siapkan makanan buatmu." "Mandi?" Dika menelan ludahnya. Sudah berapa lama ia tidak mandi dengan benar? Biasanya, ia hanya mencipratkan air seadanya di sungai kecil dekat pasar. Ia mengangguk pelan, lalu mengikuti Bu Rina ke kamar mandi. Ketika air hangat menyentuh tubuhnya, ia merasakan tubuhnya rileks untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia menggosok kulitnya dengan sabun, melihat bagaimana kotoran yang selama ini menempel di tubuhnya mulai hilang. Setelah mandi, ia diberikan pakaian bersih. Dika hampir tak mengenali dirinya sendiri ketika bercermin. Ia tampak seperti anak biasa, bukan lagi pemulung kecil yang berkeliaran di jalanan. Saat ia keluar dari kamar mandi, di meja makan telah tersaji sepiring nasi dengan lauk lengkap. Matanya berkaca-kaca. Namun, meskipun hatinya mulai terbuka, ada sesuatu yang mengganjal. Malam itu, ketika ia berbaring di kasur empuk yang diberikan Pak Budi, ia tidak bisa tidur. Ia takut. Takut ini hanya mimpi. Takut bahwa semua ini hanya sementara, bahwa besok pagi ia akan terbangun di jalanan lagi, kedinginan dan kelaparan. Keesokan harinya, Pak Budi duduk bersama Dika di ruang tamu. "Dika, aku ingin kau sekolah," katanya pelan. Dika tertegun. Sekolah? Itu terdengar seperti sesuatu yang sangat jauh dari jangkauannya. Ia dulu pernah sekolah, tapi setelah orang tuanya meninggal, ia harus bertahan hidup sendiri. Buku dan pelajaran hanyalah kenangan yang terasa begitu asing sekarang. Saya tidak tahu apakah saya bisa." "Pak," katanya ragu. "Saya sudah lama tidak belajar." Pak Budi tersenyum. "Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kau mau berusaha. Aku dan Bu Rina akan membantumu." Dika menatap pria itu dalam-dalam. Mengapa mereka begitu baik padanya? Ia hanyalah seorang anak jalanan, seorang pemulung. Tapi di mata Pak Budi, ia merasa seperti seseorang yang berharga. Hari pertama sekolah adalah mimpi buruk bagi Dika. Ia merasa seperti orang asing di antara anak-anak lain yang rapi dan bersih. Beberapa murid membisiki satu sama lain, menertawakan pakaian bekas yang ia pakai. "Itu anak pemulung," salah satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk Dika dengar. Dika menunduk, merasa dadanya sesak. Mungkin benar, tempatnya bukan di sini. Mungkin ia memang tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Tapi saat ia mengingat senyum Pak Budi dan Bu Rina, ia menggenggam ujung seragamnya dan berbisik dalam hati, "Aku harus mencoba. Aku tidak boleh mengecewakan mereka." Dan sejak hari itu, meskipun penuh dengan kesulitan, Dika berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bertahan. Ia akan berjuang. Hari-hari pertama di sekolah terasa seperti mimpi buruk bagi Dika. Setiap pagi, ia bangun dengan kecemasan yang mengendap di dadanya. Ia merasa berbeda dari teman-temannya. Mereka datang ke sekolah dengan sepatu bersih, buku-buku baru, dan tawa riang. Sementara ia datang dengan tas lusuh yang diberikan oleh Bu Rina dan seragam bekas yang meski sudah rapi tetap terasa asing di tubuhnya. Setiap kali guru menjelaskan pelajaran, Dika berusaha memahami, tetapi seringkali ia tertinggal.
Ia terlalu lama jauh dari buku dan angka. Kata-kata di papan tulis terasa berputar-putar di kepalanya, dan ketika guru bertanya, ia hanya bisa menunduk diam. Beberapa anak mulai berbisik. Ada yang menertawakan ketidaktahuannya, ada yang mencibir. Percuma sekolah kalau gak bisa ngerti. Malam itu, Dika duduk di ruang belajarnya dengan buku-buku yang terbuka di depannya. Matanya sudah berat karena kantuk. Tetapi ia tidak ingin menyerah. Pak Budi datang dan duduk di sebelahnya. "Sulit, ya?" tanyanya lembut. Dika mengangguk, suaranya serak menahan air mata. "Saya bodoh, Pak. Saya tidak bisa seperti mereka." Pak Budi tersenyum dan mengusap kepala Dika. "Bukan karena kau bodoh, Nak. Kau hanya butuh waktu. Kau sudah lama tidak belajar. Wajar jika sulit. Tapi aku percaya, kalau kau mau berusaha, kau pasti bisa." Kata-kata itu menancap dalam di hati Dika. Malam itu, ia belajar lebih giat dari sebelumnya. Ia menuliskan ulang pelajaran yang belum ia pahami, menghafal kata demi kata, menghitung angka-angka yang terasa seperti musuh baginya. Bu Rina juga membantunya dengan sabar, menjelaskan dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Bulan demi bulan berlalu, dan perlahan-lahan sesuatu berubah. Nilai-nilainya yang dulu hancur mulai naik sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, ia bisa menjawab pertanyaan di kelas tanpa merasa takut. Meski masih ada beberapa anak yang mengejeknya, ia sudah belajar untuk tidak peduli. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kesempatan ini. Suatu hari, sekolah mengadakan ujian besar. Dika belajar hingga larut malam, menahan kantuk dan kelelahan. Saat hari ujian tiba, tangannya gemetar saat memegang pensil. Ia mengerjakan soal dengan hati-hati, mengingat semua yang telah dipelajarinya. Dan ketika hasilnya diumumkan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Namanya ada di peringkat 10 besar. Dika menatap kertas nilai itu dengan mata terkejut. Ia berkedip berkali-kali, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Teman-temannya yang dulu meremehkannya kini menatapnya dengan takjub. Pak Budi dan Bu Rina tersenyum bangga saat Dika menunjukkan hasilnya. Malam itu, Dika duduk di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Ia memikirkan jalan panjang yang telah ia lalui, dari seorang anak pemulung yang tidur di emperan toko, hingga seorang siswa yang akhirnya bisa berdiri di antara teman-temannya dengan kepala tegak. Dengan mata berkaca-kaca, ia menggenggam kertas nilainya erat-erat dan berbisik dalam hati. "Aku bisa. Aku tidak akan berhenti di sini. Aku akan terus berjuang." Tahun-tahun berlalu, dan Dika bukan lagi anak pemulung yang tak berdaya. Ia kini seorang pemuda yang penuh semangat, duduk di bangku kuliah dengan beasiswa yang ia peroleh berkat kerja kerasnya. Hidupnya telah berubah, tetapi kenangan tentang masa lalunya masih melekat erat dalam dirinya. Setiap kali ia melewati jalan-jalan yang dulu menjadi rumahnya, hatinya terasa sesak. Di sana, masih ada anak-anak yang bernasib sama seperti dirinya dulu. Kedinginan, kelaparan, dan tanpa harapan. Suatu sore, setelah pulang kuliah, Dika berjalan melewati gang kecil di belakang pasar. Matanya menangkap sosok anak kecil yang tengah membongkar tumpukan sampah dengan tangan mungilnya yang kotor. Bajunya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh debu. Dika melihat dirinya sendiri dalam diri anak itu. Hatinya seketika mencelos. Ia menghampiri anak itu dan bertanya lembut, "Adik, kamu sudah makan?" Anak itu tersentak. Matanya penuh ketakutan seperti binatang liar yang siap lari jika merasa terancam. Ia menggeleng pelan. Tanpa ragu, Dika mengulurkan sebungkus roti yang ia bawa. "Ini, makanlah dulu." Anak itu menatap roti itu ragu, tetapi rasa lapar mengalahkan segalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil roti itu dan melahapnya dengan cepat. Dika duduk di samping anak itu. "Namamu siapa?" "Rizal," jawab anak itu pelan. "Aku gak punya rumah."
Aku tidur di emperan toko. Dada Dika terasa sesak. Seperti inilah dirinya dulu. Dunia yang keras memaksa anak-anak kecil kehilangan masa kanak-kanaknya. Ia menghela napas panjang dan tersenyum pada Rizal. Mau ikut aku? Aku bisa membantumu. Rizal menatapnya curiga. Beneran, Kak? Dika mengangguk. Dulu aku juga seperti kamu. Aku gak punya siapa-siapa. Tapi ada orang baik yang membantuku. Dan sekarang, aku ingin melakukan hal yang sama. Dengan mata berkaca-kaca, Rizal mengangguk pelan. Dika menggenggam tangan kecil itu, merasakan kehangatan yang dulu ia rindukan saat masih hidup sendiri di jalanan. Ia tahu, ini bukan hanya tentang menolong Rizal. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kebaikan harus terus berputar. Beberapa tahun kemudian, Dika berhasil mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak jalanan. Ia tidak ingin hanya menyelamatkan satu Rizal, tetapi ratusan, bahkan ribuan anak yang mengalami nasib seperti dirinya dulu. Di hari peresmian yayasan itu, Pak Budi dan Bu Rina berdiri di barisan depan, tersenyum bangga melihat anak yang dulu mereka selamatkan kini menjadi cahaya bagi orang lain. Dika memeluk mereka erat, dengan air mata haru mengalir di pipinya. Terima kasih, Pak, Bu. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan ada di sini. Pak Budi menepuk pundaknya. Dulu kau hanya butuh seseorang yang percaya padamu. Sekarang, giliranmu melakukan hal yang sama untuk mereka. Dika menatap ke depan, melihat anak-anak yang kini memiliki harapan baru. Dulu, ia memohon keberuntungan pada Tuhan. Kini, ia menjadi keberuntungan bagi orang lain.